Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi di video kali ini gue pengen jawabin nih beberapa pertanyaan yang dari teman-teman tentang Frigo. Gue akan coba bacain beberapa komen dari teman-teman dan kalau ada pertanyaan gue akan coba jawab ya. Sebelumnya gue akan jelaskan dulu ya bahwa apa yang gue jawab ini adalah berdasarkan pengalaman gue ya. Selama sebulan ini gue pakai Frigo. Oke, yuk yang pertama, ini 19 menit yang lalu nih, baru banget. Dari Danu Iswara ya 7995. Kalau saja konsumsi BBM-nya seirit Fazio, motor ini bakal jadi motor yang perfect. Ya betul banget sih, karena memang Fazio bisa dibilang irit ya, karena dia mesinnya itu kan dia udah blue core hybrid. Jadi memang teknologinya beda dibandingkan dengan Frigo. Dan ya Fazio memang lebih irit, gua akuin. Menurut gua sih Frigo juga ya sejauh ini, ya gimana ya, dibilang irit kalau menurut gua, karena mungkin sebelumnya gua pakai motor yang bisa dibilang mungkin lebih boros dari Frigo, makanya gua bilang Frigo termasuk irit. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Fazio, terus apalagi dengan Beat ya, meskipun itu gap cc-nya kan juga berbeda ya, Frigo 125, Beat itu 110. Nah itu jelas agak jauh jaraknya ya. Nah Frigo sendiri berapa? Gue tuh udah cobain guys, gue udah pernah nyobain uji BBM ya Frigo. Tapi memang gue nggak sempat record juga sih. Jadi dari hasil uji coba gue, kalau untuk Frigo sendiri itu gue pernah sampai 50 km per liter. Jadi dalam 1 liter Pertamax ya, by the way gue isi bahan bakarnya pakai Pertamax. Itu 1 liter Pertamax itu bisa sampai 50 km. Tapi kalau yang secara daily, yang nggak ugal-ugalan juga ya, tapi maksudnya kalau jalur kosong gua ngebut gitu, terus berhenti mendadak, terus gas lagi, itu rata-rata sepengalaman gua dari 1 liter Pertamax itu di angka 43 km. Nah, kalau menurut gue sih itu udah irit ya, cuman itu gue balikin lagi ke kalian. Menurut kalian dengan 1 liter Pertamax dan menempuh jarak 43 km itu gimana? Apakah irit apa enggak? Itu gue serahkan lagi ke kalian. Kemudian ada dari @gosmp8219 ya. Insya Allah segera punya kebeli Frigo. Amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tercapai. Untuk ojol gimana ya bro? Gimana apanya nih? Karena kalau misalnya peruntukannya irit, kalau ojol sih, kalau irit ya kita bicaranya irit ya, mending beli Beat sih kalau kata gue ya, kalau untuk yang irit banget. Tapi kalau Frigo ini ada plus minus kalau menurut gue. Kalau untuk ojol ya, mungkin kalau misalnya kita bicara irit, Frigo dibandingkan dengan Fazio, dibandingkan dengan Beat, Grand Villano itu termasuk yang paling boros. Jadi kalau tujuan utamanya adalah untuk keiritan, bukan Frigo berarti. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah untuk bawa barang yang banyak di bagasi ya, terutama untuk barang-barang driver mungkin ya, keperluan driver, atau mungkin nyimpen helm di bagasi, terus untuk ngisi bensin gak perlu turun-turun kan, biasanya kan kalau misalnya bawa penumpang bensinnya habis gitu ya, ke pom bensin kan nggak enak juga kadangnya nyuruh penumpang turun. Itu bisa pilih Frigo gitu. Jadi Frigo itu keunggulannya sih menurut gua adalah dari kapasitas ya, kapasitas bagasi itu luas banget Frigo. Terus tangki bensinnya ya itu ngisinya di depan, jadi lebih praktis. Tapi kalau untuk ojol juga Frigo itu menurut gue ya minusnya adalah dari dek depannya. Jadi bagian kaki itu kalau menurut gue itu termasuk sempit, bagian kaki Frigo. Jadi kalau misalkan mau naruh barang di depan agak susah lah karena sempit ya gitu. Nah itu gue balikin lagi tuh, terserah tujuannya mau apa. Kalau tujuannya adalah untuk irit ya, saran gue sih kalau untuk ojol ya pakai Beat aja. Pakai Beat itu udah the best lah, paling terbaik ya untuk keiritan. Kemudian dari Anam Roysul 5351, tips rayennya dong biar mesin halus. Nah kalau untuk pada masa-masa in rayen ya, kalau gue itu patokannya adalah dari dulu sih ini gue adalah sampai ke servis pertama guys. Servis pertama itu kan biasanya pertama sebulan ya, sebulan setelah motor sampai di kita
Itu ada servis pertama 1 bulan atau 1.000 km. Selama sebulan itu biasanya gue pakai motornya tuh bener-bener gue sekolahin banget gasnya. Jadi nggak yang langsung ngebejek kenceng, enggak. Jadi gue bener-bener pelan gitu. Jadi kayak ya untuk muter-muterin aja kan. Jadi inrain itu biar si part-part di motornya itu terlumasi dengan oli ya, dengan baik gitu, dengan merata menyebar, nggak kaget istilahnya partnya. Jadi benar-benar pelan gitu. Nah itu gue paling di angka 20-30, paling cepet tuh di angka pernah 40, sekitar segituan aja, 20, 30, 40 kecepatannya. Dan itu tapi benar-benar yang smooth banget gitu, nggak yang ongong gitu, enggak. Jadi benar-benar santai. Tapi sebenarnya kalau untuk lebih memastikan lagi kevalitannya itu bisa ditanya ke dealernya ya, dealernya langsung. Kadang tiap brand itu ada perbedaan. Next dari Kawak 22, olinya susut nggak bang kalau dicek dipstick? Wah kalau ini gue nggak ngecek ya, gue nggak ngecek secara langsung karena kemarin di servis pertama juga gue ya benar-benar langsung ke bengkel aja. Dan di bengkelnya juga bengkel ini ya, dealer Yamaha. Terus dari Nizar Chandra 1366, kalau pakai roller NMAX Old kira-kira kuat gak bang? Jujur gue tuh belum mau ngotak-ngatik ya motor Frigo ini, karena gue bener-bener pengen pakai ini motor bener-bener originalnya aja dulu gitu. Jadi gue nggak mau ngutak-ngatik dulu kayak misalkan ini diganti apa, enggak, gue pengen pakai originalnya dulu. Intinya sejauh ini sepengalaman gue pakai Frigo, kelemahannya itu adalah dari jok bagian untuk driver ya, itu keras banget kalau menurut gue. Kadang gue suka pegel sendiri gitu, pantat gue jadi pegel jatuhnya, keras. Nah paling PR-nya itu adalah di situ gitu, PR yang pertama kali yang bakal gue benerin, PR-nya itu di jok. Mungkin kan kalau jok mah paling ditambah ya, itu kan bisa dibenerin lah istilahnya kalau jok itu ditambah. Terus kemudian menurut gue suspensi depan dan belakang Frigo memang dia agak keras ya. Tapi sebenarnya kalau suspensi keras itu kan ada plus minusnya juga. Kalau keras itu dia lebih stabil kalau misalnya kita belok gitu ya, liuk-liuknya didukung juga dengan ban Frigo ya yang lebar dan besar, itu sangat-sangat enak sebenarnya. Cuman memang kalau keras ya resikonya itu kalau misalnya kita ngelewatin polisi tidur atau ngelewatin jalan yang berlubang ya, tahu sendirilah ya, di Indonesia kan kayaknya masih banyak gitu ya jalan berlubang. Polisi tidur juga banyak, dan kadang polisi tidur itu yang tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau untuk harian menurut gua sih ya kalau pelan-pelan sih fine-fine aja, nggak masalah. Cuman kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, kita tiba-tiba nggak ngelihat, misalnya nggak ngelihat lubang, tiba-tiba kita ngelewatin polisi tidur, itu benar-benar berasa kerasnya gitu. Jadi ngejeduk gitu loh istilahnya. Cuman kalau untuk ngejeduk juga, pengalaman gue itu cuman shock depannya aja sejauh ini. Tapi kalau yang belakang masih aman sejauh ini. Nah jadi memang balik lagi gue tuh belum mau untuk ganti-ganti ya. Cuman kalau untuk minusnya menurut gue di situ. Cuman sama satu lagi nih, minus Frigo yang gue agak kurang suka itu adalah di bagian dek kakinya, kayak yang gue bilang tadi ya. Bagian dek kakinya tuh agak sempit guys. Kalau untuk harian ya cukup lah ya. Cuman mungkin karena gue dulu pernah pakai motor yang deknya lebih luas, jadi begitu pakai Frigo itu kayak sempit banget. Nah kalau untuk dek kan memang nggak bisa diutak-atik ya. Jadi menurut gue kelemahan terbesar Frigo itu adalah di bagian dek kaki ya untuk driver gitu. Itu kelemahannya. Kalau kayak jok sama suspensi kan itu bisa dimodifikasi ya. Tapi kalau yang benar-benar nggak bisa dimodifikasi itu ya itu kelemahannya menurut gue. Karena kan kalau modifikasi itu berarti harus ngerubah rangka, ngerubah bodi dong ya kak. Gitu ya. Terus ini BBM sama Vario gimana konsumsinya bang? Sejujurnya kalau untuk Vario yang sekarang itu gue nggak tahu sebenarnya konsumsi bahan bakarnya gimana. Karena gue tuh dulu punya Vario yang tahun 2012 guys, dan itu udah gue jual juga sih. Nah tapi di tahun 2012 itu Vario juga irit banget. Mungkin sekarang bisa lebih irit ya, apalagi kan Honda tuh terkenal dengan keiritannya juga ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Vario, sepertinya lebih irit Vario. Karena sejujurnya gue belum pernah compare secara langsung. Tapi sepengalaman gue kalau untuk Frigo itu rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu di 43 km per liter dengan bahan bakarnya Pertamax. Gitu ya. Nah, buat Lutiono 4723 ya. Terus dari Irwan Hadi 6333, coba review di Tanjakan Sembalun Lombok Timur. Waduh, gue domisilinya Bandung, jadi
kalau mau ke Lombok kayaknya nggak mungkin ya. Apalagi juga eh cuman untuk tes Frigo aja kayaknya nggak mungkin banget. Mungkin buat Irwan Hadi bisa lihat referensi mungkin dari teman-teman YouTuber lain, konten kreator lain yang uji coba Frigo di Tanjakan Sembalun, Lombok Timur ya. Kemudian Ziaul Haq 8924. Frigo bensinnya boros untuk aktivitas yang banyak, kuras kantong untuk bensin. Ya itu sekali lagi persepsi kalian ya Kak. Maksudnya kan mungkin ada juga yang ngerasa kayak di angka segitu irit, atau mungkin ada yang ngerasa itu boros. Ya itu balik lagi gitu, standar irit atau standar boros kalian itu di angka berapa tuh. Kalau gua sih, menurut gua dengan 1 liter Pertamax bisa sampai 43 km rata-ratanya itu udah cukup banget buat gua. Dari Krishar 7729, tadinya naksir Frigo tapi pas tahu nggak ada starter kakinya jadi ragu. Saya sering jalan luar kota dan malam was-was juga. Ya itu balik lagi ya ke pilihan teman-teman semua. Kalau teman-teman memang pengen ada motor yang masih ada starter, kickstarter, ya silahkan pilih yang pakai kickstarter. Cuman makin kesini juga motor itu mulai menghilangkan kickstarter. Biasanya yang pakai kickstarter itu motor-motor yang entry level banget, yang paling murah. Kalau di Yamaha sendiri itu Mio M3 ya kalau nggak salah, itu masih kickstarter. Kalau Gear nggak tahu, lupa gue. Terus kalau di Honda sendiri Beat aja sekarang, Beat yang paling tinggi ya itu udah nggak ada kickstarter. Jadi memang nanti perlahan pasti akan dihilangkan kickstarter itu. Kalau masalah was-was, kalau di Frigo sendiri kan ada indikator baterainya ya, itu kalau nggak salah indikator aki ya. Jadi sebenarnya itu mungkin akan aman-aman aja karena bisa dilihat juga dari indikatornya. Tapi sih selama kalian memang servis rutin, terus ya pokoknya selalu nanya lah ya ke mekaniknya, kira-kira apa nih yang harus diganti, atau mungkin apakah ada part-part yang memang istilahnya udah mendekati masa pakainya itu gimana gitu. Jadi memang harus aktif juga nanya, dan kalian kan juga bisa memperkirakan gitu kalau misalnya kalian pergi malam tiap hari, jarak yang ditempuh itu gimana. Jadi kan itu sebenarnya udah bisa diperkirakan lah. Dari Danu Iswara 7995, ini motor sangat fungsional seperti Villano, cuman beda model dan harga. Betul, jadi memang fitur Frigo ini kan sebenarnya sama kayak Villano ya, mirip-mirip banget. Dari tangkinya di depan, pengisian bahan bakar di depan, terus ada hazardnya juga, stop system juga, bagasinya luas. Tapi kalau luas memang lebih luas Villano ya. Villano itu di 27 liter kalau nggak salah, kalau Frigo itu 25 liter. Cuman memang pertama dari desainnya berbeda. Villano itu kan dia lebih ke retro ya, retro klasik gitu. Terus yang kedua, Villano memang kalau dari sisi kenyamanan untuk daily dia jauh lebih unggul. Kayak dari dashboard kaki itu dia luas, karena adik gue punya Villano, gue juga udah pernah nyobain, itu luas dan enak banget untuk harian. Kemudian bagasinya lebih luas ya, 27 liter, jadi bisa nyimpan barang lebih banyak. Terus joknya pun lebih empuk, Villano itu lebih empuk. Jadi kalau harian itu memang Grand Villano lebih enak, tapi ya memang ya harganya pun lebih mahal. Kalau Villano itu setahu gue harganya, kelas kemarin adik gue beli itu di angka 27 sekian. Itu tipe yang paling rendahnya 27 sekian. Sedangkan kalau Frigo kemarin gue ambil tipe paling tinggi, Frigo S Connected, itu di harga 23.700. Selisih harganya antara 3,5 sampai 4 juta ya. Gitu. Jadi ya itu dibalikin lagi lah ke teman-teman, tergantung selera. Kalau gue pribadi, gue tuh kurang suka desain motor yang klasik-klasik gitu. Makanya gue lebih memilih Frigo dibandingkan dengan Villano. Terus dari Elan Kurniawan 7451, enak beli Honda Beat daripada Yamaha Frigo karena Honda kalau mau dijual kembali harganya nggak begitu anjlok, beda dengan Yamaha. Mau jual kembali harganya turun dan gak banyak orang yang pakai Yamaha, dan Yamaha kalau diajak jalan berlobang mesinnya nyangkut. Oke, pertama Honda Beat daripada Yamaha Frigo. Ini sebenarnya gue tuh selalu bilang ya di setiap video gue bahwa alasan gue memilih Frigo itu karena untuk daily, fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan gue. Dan gue merasa Honda Beat itu enak, emang empuk ya.
empuk, irit banget Honda Beat itu, ringan. Gue juga punya Honda Beat, tapi bagasinya terlalu kecil buat gue, terus kayak apa ya, kayak kurang bisa memenuhi kebutuhan gue gitu dalam harian. Sedangkan Yamaha Frigo bisa gitu. Memang ya plus minus lah kayak gue bilang tadi. Kalau alasannya adalah masalah harga jual kembali, ya gue beli motor bukan untuk gue jual lagi bro, masalahnya. Gue beli motor untuk gue pakai gitu, bukan untuk jual beli. Kalau gue jual beli juga ngapain gue beli yang baru kan gitu, mending gue beli second kan kayak gitu. Gue memang tujuannya adalah untuk daily, untuk harian gue gitu, jadi ya ngapain gitu jual lagi. Kalau masalah harga jualnya sebenarnya ya gue balikin lagi ya, sebenarnya itu tergantung dari kondisi motor juga. Kalau misalkan lu bilang Honda Beat atau Honda apapun lah, misalnya harga jualnya lebih tinggi, ya tergantung kondisi motornya kayak gimana. Kalau kondisi motor yang pertama pajaknya mati bertahun-tahun, satu itu dari surat-surat aja lah kita ya. Terus yang kedua, bodinya banyak lecet, banyak inilah, ada yang patah atau apalah segala macem, harganya pun sama drop gitu. Jadi menurut gue sih kalau itu beda-beda ya. Dan ya namanya kalau mau dijual lagi itu kan kayak apa ya, rezeki-rezekian lah. Jadi kadang ada yang cocok dapat harga sekian, ada yang gak cocok, jadi ya itu balik lagi sebenarnya ke orangnya masing-masing gitu. Jadi agak apa ya, agak kurang objektif gitu, kurang fair gitu menurut gue. Dan balik lagi memang peruntukannya gue itu untuk gue pakai gitu, bukan gue jual lagi. Terus katanya kalau Yamaha kalau diajak jalan berlobang mesinnya nyangkut, ya tergantung. Makanya gue bilang persepsi lu kayak gimana. Toh gue juga pakai fine aja kok, nggak ada masalah itu ya. Dari Surya Triadi 5764, apakah ketika jauh dari remote motor mati otomatis ya om? Maksudnya ini motor dalam kondisi nyala kah atau gimana? Kalau misalnya motor dalam kondisi nyala, gue tuh pernah nyobain tapi memang jaraknya nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 10 kali 10 meteran mungkin loh ya. Posisi motor gue nyalain, terus gue menjauh sekitar 10 meteran dan itu belum mati mesinnya. Jadi gue belum bisa menyimpulkan juga nih kalau misalnya gue mungkin lebih jauh apakah mesinnya mati atau enggak. Cuman kalau dari 10 meter belum mati, berarti ada kemungkinan ini motor kalau posisinya hidup terus kita tinggal gitu ya, mungkin dia akan tetap jalan. Kecuali kalau motornya tiba-tiba langsung dimatiin. Nah kalau udah dimatiin, jarak kita mungkin 10 meter atau lebih, dia nggak bisa dihidupin lagi gitu guys. Campray Frigo 2019, cangar dilibas, boncengan sama istri plus 1 anak ya. Nah untuk Frigo juga ini salah satu keunggulannya ya menurut gua ya. Frigo itu joknya agak lebih panjang guys, jadi kayak lebih apa ya, bisa memuat orang lebih banyak tapi jangan ditiru ya. Intinya kalau untuk motor tuh lebih baik memang untuk 2 orang, karena biar apa, lebih safety juga ya. Jangan sampai 3-4 orang tuh jangan. Tapi kalau joknya, kita bicara jok, memang Frigo itu dia lebih panjang guys. Gue ngebandingin dengan Vario, dengan Beat, terus dengan motor gue yang dulu tuh ada Mio GT ya, Matic sih memang semua rata-rata, dan dia lebih panjang. Kemudian dari @limsianto 5206, semua motor Yamaha tuh kuat bro dibandingin Honda. Gue bisa bilang setuju dan gak setuju sebenarnya, karena gue punya Yamaha dan gue punya Honda juga. Yamaha itu ya plus minus lah ya. Kalau kita bandingkan dengan cc yang sama, gue dulu pernah kan punya Honda Beat, terus juga gue punya Mio GT, Soul GT. Nah itu kan Soul GT yang dulu ya, bukan yang 125. Itu kan cc-nya sama ya, yang ke 110. Kalau untuk tanjakan lebih kuat Beat sepengalaman gue. Tapi kalau untuk apa ya, untuk irit juga sama, lebih kuat Beat gitu. Jadi plus minus sih sebenarnya. Tapi kalau masalah dari build quality, gue akuin memang Yamaha lebih bagus build quality-nya, lebih tebel dibandingkan dengan Honda gitu. Pada kelas itu ya, gue nggak tahu untuk kelas atas, kelas motorsport segala macam, gue nggak tahu karena gue belum pernah nyoba juga dan belum pernah punya gitu ya. Dari Kendi Channel 2532, kasih tipsnya bang kalau menghadapi tanjakan ekstrim itu gimana putar gasnya. Ini 2 minggu yang lalu ya. Aduh sorry ya buat Kendi Channel, gue belum respon komen ya. Kalau tips dari gua untuk menghadapi tanjakan ekstrim itu sebenarnya
sama sih ya sebenarnya, gue lebih ke ngegasnya itu standar aja gitu, jadi nggak terlalu gimana gimana gitu. Tapi kalau benar-benar ekstrim banget dan lu merasa bahwa motor lu itu kayaknya ini nggak kuat nih, berarti lu main dari momentum aja. Jadi misalkan pas lu mau nanjak, lu harus pastikan dulu di atas tuh nggak ada kendaraan yang menghalangi lu, biar lu nggak berhenti di tengah gitu. Jadi kalau lu udah perhatiin gak ada kendaraan, ya udah lu mulai agak bejek gasnya tuh pas jalanan masih lurus, baru langsung naik ke atas gitu. Tapi kalau misalnya stop and go, ya lu harus benar-benar bisa memperhatikan dulu gitu ya, posisi motor lu, kondisi motor lu kayak gimana, apakah sanggup atau enggak. Terus kalau misalnya udah terlanjur nih ya, ternyata lu stop di tengah-tengah nih, terus lu masih mau nanjak tapi susah. Nah saran gua itu lu tetap gasnya biasa aja, gak usah dibejek. Tapi saat lu ngegas atau saat motor udah mulai berjalan, itu lu mulai jalan secara zigzag guys. Jadi jangan lurus posisinya, karena kalau lurus dia akan berat. Itu lu zigzag, belok kanan dulu terus ke kiri, tapi sambil naik kanan kiri sampai ke atas gitu. Tapi ingat, sebelum melakukan zigzag harus lihat dulu kondisi belakang, apakah ada ada kendaraan atau enggak gitu. Jadi jangan sampai membahayakan pengendara yang lain gitu ya. Buat Kendi Channel itu cara gua ya. Kemudian dari channel Idris 8246, Bang, ganti oli tiap berapa kilometer? Kalau untuk ganti oli, kalau gua kan masih baru ya, jadi kemarin gua baru ganti atau baru servis pertama di 1000 kilometer atau 1 bulan. Cuman kalau gua lihat dari buku petunjuknya, untuk ganti oli itu nanti setelah servis pertama. Untuk servis keduanya itu di 3000 km atau 3 bulan setelahnya. Jadi setelah itu per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan, atau kalau dari kilometer itu per 3000 gitu. Buat channel Idris ya. Oke, jadi segitu ya semua pertanyaan teman-teman yang komen udah gua jawab. Mungkin nggak semua, karena memang ada beberapa teman-teman yang komen yang hampir sama pertanyaannya gitu. Jadi mungkin udah bisa mewakili lah ya dari komen yang udah gue jawab ini. Jadi gue ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.